Bab 207, Qian Liu mencium Su Tianhua. Pindah rumah memanglah penuh kesibukan. Tetap saja, harus ada upacara perayaan. Hal-hal seperti menyiram air dan melewati pemanggang api harus dilakukan. Selain itu, tetangga-tetangga juga harus datang untuk berkunjung, yang mirip dengan upacara perayaan di kehidupan sebelumnya, tetapi jauh lebih rumit. Zhao Ping sangat sibuk dari pagi hingga petang sebelum akhirnya mengantarkan para pengunjung pergi pamitan. Zhao Ping hampir lumpuh karena kelelahan. Sebelum dia bisa istirahat, seseorang memberitahunya bahwa Su Tianhua sudah kembali. Apakah Su Tianhua sudah kembali? Zhao Ping menghapus kelelahannya dan berkata dengan kaget, silakan segera suruh dia masuk. Selamat kepada Tuan Zhao atas pindahan ke rumah baru. Saya datang dengan tergesa-gesa dan tidak membawa hadiah. Saya akan memberikan Anda sebuah pedang saja. Su Tianhua mengeluarkan sebilah pedang panjang dari punggungnya dan memberikannya kepada Zhao Ping dengan kedua tangan. Pelindungnya memancarkan cahaya emas yang berkilauan, seolah-olah terbuat dari emas. Tersemat dengan beberapa batu giok, yang sangat mempesona. Namun, bukan itu intinya. Intinya adalah ada 4 karakter tulisan besar yang tertulis di pelindung atau sarungnya, pedang Sang Fang. Meskipun dia tidak terlalu familiar dengan sejarah, Zhao Ping tahu sedikit tentang pedang Sang Fang. Ini adalah simbol kaisar. Karakter tulisan tidak adil untuk menghukum penguasa di atas, dan tulisan tidak setia untuk menghukum menteri di bawah. Memiliki kekuasaan tertinggi. Memang benar, ketika Liu Mengru di sampingnya melihat pedang itu, dia segera berlutut di tanah dan berkata dengan hormat, rakyat telah melihat kehadiran yang mulia kaisar. Kaisar. Zhao Ping melirik ke belakang Su Tianhua dan melihat bahwa bahkan tidak ada seorang pun pengikutnya. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya, di mana yang mulia kaisar. Hahaha. Su Tianhua tertawa. Dia memberikan Liu Mengru sebuah tangan yang lemah untuk bangkit dan berkata, Jenderal Liu, tidak ada orang asing di sini, jadi tidak perlu begitu formal. Bangunlah dengan cepat. Lalu dia menjelaskan kepada Zhao Ping, Tuan Zhao Ping, kaisar kita memang tidak ada di sini. Namun, pedang Sang Fang akan membawa Anda kepada yang mulia kaisar hari ini. Melihat pedang seperti melihat kehadiran yang mulia kaisar. Apakah ini untuk saya? Zhao Ping agak bingung. Dia merasa tidak melakukan apapun. Saya bahkan belum pernah bertemu dengan kaisar, jadi mengapa dia memberi saya pedang Sang Fang tanpa alasan? Ini terlalu berlebihan. Baiklah. Su Tianhua mengangguk, kaisar kita telah mengetahui bahwa Anda telah mencapai prestasi besar dalam menumpas bandit, dan khawatir bahwa beberapa bandit berkolusi dengan pejabat, yang membuat Anda takut, jadi dia khusus memberikan Anda pedang Sang Fang ini agar Anda tidak memiliki kekhawatiran. Tidak peduli siapa dia, jika dia memiliki hubungan dengan bandit atau menindas rakyat, dia bisa langsung dipenggal dengan pedang Sang Fang. Zhao Ping masih sedikit terkejut. Saat Su Tianhua pergi ke ibu kota, dia hanya menghabisi 3 kelompok bandit di Kabupaten Yunnan, yang bukan merupakan prestasi yang terlalu besar. Dia sama sekali tidak pantas mendapatkan pedang Sang Fang. Su Tianhua juga melihat keraguan Zhao Ping dan menjelaskan dengan senyum, Tuan, Anda tidak perlu meragukan. Pedang Sang Fang ini memang diberikan oleh kaisar sendiri dan bukan dicuri oleh saya. Zhao Ping menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa jika tidak ada penjelasan. Dengan penjelasan ini, saya merasa bahwa asal-usul diberikannya pedang Sang Fang bahkan lebih keliru. Ini juga karena takdir. Su Tianhua melanjutkan, ketika wabah pecah di Kabupaten Yunnan, kaisar kita menunjukkan belas kasihan kepada rakyat dan memerintahkan Kementerian Rumah Tangga untuk menyiapkan uang dan makanan untuk bantuan bencana. Namun, wabah di sini teratasi sebelum uang dan makanan yang dikirim ke Kabupaten Yunnan tiba. Baginda Kaisar adalah orang yang menyukai uang, jadi pasti dia akan mengingat uang dan makanan itu. Anda juga tahu bahwa baik itu di pemerintahan pusat atau di banyak daerah setempat, ada banyak ulat busuk, dan lebih dari 30% uang dan makanan tersebut telah dikorupsi. Pastinya menteri tidak bisa mengganti kekurangan dari saku mereka sendiri, bukan? Saya hanya berbohong dan mengklaim bahwa saya dirampok oleh bandit. Itulah sebabnya kaisar kita sangat membenci bandit sehingga dia bertekad untuk membasmi bandit dinasti Dawei dengan biaya apapun. Dekrit itu dikeluarkan, tetapi memiliki sedikit efek. Persoalannya adalah, pemerintah tidak mengalokasikan anggaran,
makanan dan rumput, jadi pejabat daerah harus menyiapkannya sendiri atau mengeksploitasi dari rakyat. Akibatnya, bandit semakin menindas masyarakat, dan rakyat semakin banyak yang mengeluh. Dalam keadaan seperti itu, Tuan Xiaoping telah berhasil mengalahkan 3 kelompok bandit dalam 1 hari, yang mana itu bisa dikatakan sebagai presiden terbaik dalam sejarah dinasti Dawei. Ditambah lagi dengan insiden mantan Bupati Yunan, Huang Fengyan, Kaisar kita mengetahui bahwa pejabat daerah tersebut sebenarnya terlibat dengan para bandit. Dia khawatir itu akan merepotkan bagi Anda untuk menangani hal seperti itu lagi di masa yang akan datang, jadi dia memberikan pedang Sang Fang. Tidak hanya ada pedang Sang Fang, tetapi ada juga talisman militer. Dengan sigap, Su Tianhua mengeluarkan objek kuning dari lengan bajunya dan memberikannya kepada Xiaoping. Ada 2 kata yang terukir di atasnya, Ping Bandit. Apakah ini sebuah talisman militer? Xiaoping berkata dengan sedikit gembira, berapa banyak pasukan yang dapat saya perintahkan? 5.000 orang. Di mana pasukan itu? Rekrut sendiri. Di mana anggaran makanan, kuda perang dan rumput? Siapkan sendiri. Xiaoping merasa bahwa dia bersemangat untuk hal yang tidak ada gunanya. Kaisar hanya memberinya talisman militer dan tidak ada yang lainnya. Tuan Xiaoping, mengapa Anda mengeluh? Ini hanyalah tentang 5.000 tentara, bukankah orang seperti kita sangat bisa membiayainya? Su Tianhua berkata tanpa bisa menyembunyikan sesuatu, tapi talisman militer tidak selalu mudah dikeluarkan oleh Kaisar, kali ini sangat istimewa. Bahkan bagi mereka yang telah mencapai prestasi luar biasa di medan perang, sangat sulit untuk mendapatkan talisman militer jika tidak ada orang di belakang mereka untuk membantu. Selain itu, jasa-jasa Anda bukanlah di medan perang. Dapat memperoleh talisman militer hampir seperti menggosok lidah saya. Anda atau siapapun benar-benar tidak akan mampu. Xiaoping berkata dengan pahit, apakah Anda sudah memikirkan mengenai anggarannya? Seorang tentara perlu makan setidaknya 3 kg biji-bijian sehari. Untuk 5.000 orang, itu senilai 125 tael perak. Menurut harga pasar, 1 kg biji-bijian adalah 600 koin, yang berarti 1.800 koin untuk 3 kg, untuk 5.000 orang menjadi 9 juta koin atau 9.000 tael perak. Tentu saja, tidak hanya makanan, belum lagi pakaian dan tempat tinggal, dan hal-hal lainnya. Tapi yang utama adalah semua tentara di bawah komando saya memiliki gaji bulanan. Meskipun tidak sebaik tentara elang terbang dengan upah 1 tael perak sebulan, setidaknya mirip dengan seorang anggota pengawal. 200 koin bukanlah hal yang terlalu sedikit, kan? 5.000 tentara akan membutuhkan 30.000 tael perak per bulan saja, lebih dari 300.000 tael perak per tahun. Dari mana saya bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Hahaha. Su Tianhua tertawa lagi, Tuan Xiaoping, Anda bisa menjadi kaya dengan jutaan tael perak, tetapi Anda di sini menangis kepada saya tentang kemiskinan. Apakah Anda menyesal? Beberapa juta tael perak. Xiaoping mengernyitkan kening. Apakah saya begitu kaya? Saya tidak tahu uang dari mana. Dari mana uang itu datang? Tentu saja itu dari menjual minuman anggur akasia. Su Tianhua mengeluarkan tumpukan uang kertas perak dari lengan bajunya dan memberikannya kepada Xiaoping. Saat saya kembali ke ibu kota kali ini, saya membawa 250 botol anggur akasia. Harga yang kita sepakati adalah 5.000 tael perak per botol, total 1,25 juta tael perak. Sabun dan gula yang saya bawa semuanya dihitung berdasarkan harga 1.000 tael per kati, yang berarti 1.000 tael per kati, total 1,1 juta tael perak. Total 2.350.000 tael perak. Semuanya ada di sini. Periksa angka-angkanya. Jika ada yang salah, kita akan memeriksanya secara langsung. Xiaoping merasa kepalanya seperti terkena petir, dan dia benar-benar tercengang. Ya, sebagai seorang pelancong lintas dimensi waktu dan bergantung pada peradaban kehidupan sebelumnya, memang tidak sulit untuk mendapatkan uang. Tetapi pertanyaannya adalah seberapa lama dia telah melakukan perjalanan waktu. Berapa banyak hal yang telah berkembang. Dinasti Dawei bukanlah negara dengan perkembangan ekonomi yang tinggi, dan bahkan bisa dikatakan bahwa rakyatnya memiliki masalah dengan pangan dan pakaian. Dan dia benar-benar menghasilkan jutaan tael perak, yang terasa tidak nyata. Tuan Xiaoping, jangan terdiam. Segera hitung uang kertasnya untuk melihat apakah cukup atau kurang.
Liu Mengru mendorongnya. Dia sangat bersemangat. Dia tidak pernah melihat begitu banyak uang seumur hidupnya. Bahkan gaji militer tidak pernah melebihi level 1 juta secara keseluruhan. Dia benar-benar terharu bahwa suaminya bisa menghasilkan begitu banyak uang hanya dalam 2 atau 3 bulan. Dengan uang, perkembangan masa depan akan lebih mudah. Bahkan kemakmuran masyarakat yang digambarkan oleh suaminya Zhao Ping mungkin akan terwujud di dinasti Dawei. Zhao Ping kembali sadar, menghitung uang kertasnya, dan menyimpannya langsung ke dalam lengan bajunya tanpa adanya ketidakcocokan. Dia berkata dengan bersemangat, "Tuan Su, kamu benar-benar orang yang hebat. Selama periode ini, saya telah membuat beberapa botol anggur akasia lagi. Anda dapat melanjutkan untuk membawanya ke ibu kota dan menjualnya. Mari kita buat lagi keuntungan lagi. Ada juga beberapa sabun dan gula putih." Kening Su Tianhua berkerut. Kepala Su Tianhua ditutupi dengan garis-garis hitam. Dia baru saja kembali. Dia bahkan belum kembali ke pemerintah kabupaten dan langsung pergi ke desa Siping. Lalu Zhao Ping ingin mengusirnya lagi, benar-benar memperlakukannya sebagai seorang pedagang yang melakukan perjalanan antara desa Siping dan ibu kota. Bahkan jika dirinya benar-benar seorang pedagang yang hebat, dirinya juga harus memiliki waktu untuk istirahat. Tidak peduli seberapa besar cintanya pada uang dan kekayaan, jika dia terus melakukan ini, dia akan kelelahan sampai mati. "Zhao Ping, apakah Anda menganggap saya sebagai keledai?" Su Tianhua berkata dengan tidak puas, "Tidak bisakah Anda membiarkan saya istirahat sebentar?" Hei, maaf, saya lupa Anda baru saja kembali." Zhao Ping tertawa canggung. Dia juga terkejut oleh keuntungan yang begitu besar, dan dia merasa sedikit terburu-buru, tidak berpikir meski sejenak. "Apakah Anda masih khawatir tidak punya cukup uang untuk membesarkan pasukan?" Su Tianhua bertanya. "Jangan khawatir lagi, tidak akan khawatir lagi." Zhao Ping masih tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya, menggelengkan kepalanya seperti gendang. "Suamiku, jangan lupa, kita masih harus melawan desa Kain Tongbai." Wen Hui mengingatkan dengan suara rendah, orang di balik desa Kain Tongbai adalah menteri rumah tangga. Anda dapat membayangkan seberapa kaya kekayaan dan kekuatan keluarganya. Dan ini adalah pertempuran yang panjang dan membutuhkan banyak uang. Kita juga perlu membangun sekolah, membimbing dokter, merekrut orang, dan lain sebagainya. Semua sektor di mana kita akan menghabiskan uang banyak. Jujur, lebih dari 2 juta tael perak benar-benar tidak cukup. Kata-katanya seperti air dingin yang dituangkan ke atas kepala Zhao Ping, membuatnya sadar seketika. Ya, terlihat seperti Zhao Ping bisa mendapatkan banyak uang kapan saja. Tetapi ada banyak sektor untuk menghabiskan uang. Terutama di bidang penelitian ilmiah, itu sangat maju di kehidupan sebelumnya, dan semuanya bergantung pada uang. Di negara feodal yang terbelakang seperti dinasti Dawei, jika Zhao Ping tidak mau mengeluarkan uang, Zhao Ping tidak akan tahu kapan atau di bulan mana hal-hal istimewa tersebut akan muncul. Zhao Ping menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan kegembiraannya. Tapi sebelum dia bisa bicara, Qian Liu langsung menuju Su Tianhua. Dia memeluknya. Lalu, tanpa diduga, Qian Liu menciumnya.